Nama saya Teresia Sylvia Melani Saragi, NIM 19101023 dari Universitas Negeri Manado, Prodi Psikologi. Saya Bintang Pehe dari NIM 1910110. Nama saya Bucayani, NIM 19101017 dari Universitas Negeri Manado, Prodi Psikologi. Perkenalkan, nama saya Priscilla Cicilia, NIM 19101088 dari Universitas Negeri Manado, Prodi Psikologi. Indra penglihatan. Kemampuan untuk melihat adalah sebuah hasil dari rangkaian peristiwa yang panjang tetapi begitu cepat. Cahaya dipantulkan oleh benda yang kemudian masuk ke dalam mata dan diubah menjadi pesan neural, yang kemudian diproses oleh otak dan disusun menjadi benda yang tengah dilihat. Saat ini saya akan menjelaskan tentang indera penglihatan. Retina terdiri atas 10 lapisan. Jenis sel tersebut adalah yang pertama reseptor visual, yang terdiri atas sel kerucut dan batang. Yang kedua neuron, yang terdiri atas sel bipolar, sel ganglion, sel horizontal, dan sel amakrin. Dan yang ketiga adalah sel glia, sel Müller. Sel kerucut dan batang bersinapsis dengan sel bipolar bersinapsis dengan sel ganglion. Akson sel-sel ganglion bergabung meninggalkan mata sebagai nervus opticus. Sel horizontal menghubungkan sel reseptor satu dengan yang lain pada lamina plexiformis externa, sedangkan sel amakrin menghubungkan sel ganglion pada lamina plexiformis interna. Segera setelah nervus opticus keluar dari mata, pembuluh darah retina akan bergabung dan pertemuannya tampak sebagai diskus opticus pada pemeriksaan oftalmoskopi. Area diskus opticus dinamakan bintik buta karena tidak memiliki reseptor visual. Oftalmoskopi adalah pemeriksaan untuk melihat bagian dalam belakang mata dan struktur lainnya dengan menggunakan alat oftalmoskopi. Sekarang kita masuk pada mekanisme pembentukan bayangan. Mekanisme pembentukan bayangan terjadi berdasarkan prinsip optika, yaitu lintasan dari satu medium ke medium yang lain yang berbeda kepadatan optisnya akan mengalami pembiasan. Berkas cahaya sejajar yang datang pada lensa bikonveks akan dibiaskan ke titik fokus dari belakang lensa. Berkas cahaya yang datang dari objek berjarak 6 meter atau lebih dianggap sejajar. Jarak antara lensa dengan titik fokus dinamakan jarak fokus. Semakin cembung lensa, semakin pendek jarak fokusnya. Daya refraktif lensa diukur dalam dioptri dengan rumus P sama dengan 1/F. P adalah daya refraktif dan F adalah jarak fokus. Selanjutnya akomodasi. Pada lensa normal, jika muskulus ciliaris dalam keadaan relaksasi, berkas cahaya sejajar yang datang akan difokuskan pada retina. Objek yang jaraknya kurang dari 6 meter akan menghasilkan berkas cahaya divergen dan bayangannya akan difokuskan di belakang retina sehingga membentuk gambaran kabut. Agar bayangan jatuh tepat pada retina, otot ciliaris akan berkontraksi sehingga lensa menjadi cembung dan bayangan jatuh tepat pada retina. Proses penyesuaian kecembungan lensa mata agar bayangan objek yang dilihat jatuh tepat pada retina dinamakan akomodasi. Mata memiliki batas maksimum untuk daya akomodasinya. Jarak terdekat dengan mata yang masih dapat menghasilkan objek bayangan yang jatuh tepat pada retina dinamakan titik dekat mata. Daya kemampuan akomodasi menurun pada usia lanjut sehingga menyebabkan mata presbiop, yaitu titik dekat menjauh dari mata. Presbiopia harus dikoreksi dengan lensa positif agar objek yang dekat mata menghasilkan berkas cahaya yang tidak menyebar. Stimulus cahaya yang datang akan membangkitkan potensial reseptor pada sel reseptor, yaitu sel kerucut dan sel batang. Lalu pada sel bipolar, potensial reseptor ini selanjutnya akan menghasilkan potensial aksi pada sel ganglion
yang selanjutnya dirambatkan melalui nervus opticus sehingga mencapai nukleus geneculatus lateralis pada talamus. Strabismus dikenal dengan sebutan mata juling, di mana mata juling ini merupakan suatu kondisi kedua mata tidak tampak searah atau memandang pada dua titik yang berbeda. Keadaan ini bukan hanya terjadi pada anak-anak saja, melainkan juga berbagai usia, baik pria maupun wanita. Penglihatan warna. Persepsi warna tergantung pada panjang gelombang cahaya yang dipantulkan, diserap, dan ditransmisi oleh pigmen pada objek dalam dunia visual. Contohnya, suatu benda tampak merah karena cahaya gelombang pendek yang akan menghasilkan persepsi biru diserap oleh benda itu. Sedangkan cahaya gelombang panjang yang akan menghasilkan persepsi merah dipantulkan dan mengeksitasi fotopigmen retina yang sensitif terhadap merah. Penglihatan warna terjadi karena aktivasi fotopigmen pada sel kerucut. 3 tipe sel kerucut pada retina manusia masing-masing berisi fotopigmen yang sensitif terhadap kuning, hijau, dan biru. Fotopigmen kuning seringkali disebut juga fotopigmen merah karena panjang gelombangnya berdekatan. Merah, hijau, dan biru disebut sebagai fotoprimer. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses penginderaan dan teori persepsi di dalam psikologis. Di dalam psikologis terdapat juga yang namanya sebuah aspek psikologis, dan hal tersebut berkaitan dengan sebuah proses penginderaan dan teori persepsi di dalam psikologis yang berhubungan dengan perilaku, yaitu perhatian. Perhatian adalah sebuah pemusatan energi psikis yang di dalamnya tertuju pada bagian objek-objek dan cukup banyak juga dipengaruhi oleh sebuah kesadaran yang disertai dengan sebuah aktivitas yang dilakukannya. Namun, dalam hal ini juga perhatian manusia juga cukup berpengaruh dengan penginderaan yang satu ini, di mana yang namanya perhatian sangat bergantung pada luas atau tidaknya sebuah objek. Untuk yang berikutnya adalah persepsi, di mana persepsi merupakan sebuah penerimaan ketahui melalui beberapa hal. Dengan persepsi juga terdapat stimulus yang diorganisasikan, lalu untuk selanjutnya diinterpretasikan sampai ke bagian individu dasar. Dan untuk selanjutnya adalah stimulus, di mana yang namanya stimulus akan sangat bergantung pada sebuah proses rangsangan. Berikut kesimpulan dari kelompok kami. Penglihatan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya. Kemampuan untuk melihat adalah sebuah hasil dari rangkaian peristiwa yang panjang tetapi begitu cepat. Mata merupakan indera yang paling awal berkembang pada bayi. Karenanya manusia cenderung menggunakan mata untuk membuat persepsi dibandingkan dengan indera yang lain. Mata terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama, lapisan penunjang, kedua lapisan vaskular, ketiga lapisan retina, keempat rongga bola mata. Indera penglihatan retina terdiri atas 10 lamina atau lapisan sel. Oftalmoskopi adalah pemeriksaan untuk melihat bagian dalam belakang mata dan struktur lainnya. Akomodasi adalah proses penyesuaian kecembungan lensa mata agar bayangan objek yang dilihat jatuh tepat pada retina. Presbiopia harus dikoreksi dengan lensa positif agar objek yang dekat menghasilkan berkas cahaya yang kutang menyebar. Astigmatisme disebabkan oleh kelengkungan lensa yang tidak seragam. Jarak visual, stimulus cahaya yang datang akan mengakibatkan potensial reseptor pada reseptor, yaitu sel kerucut dan sel batang, lalu pada sel bipolar. Penglihatan warna, persepsi warna tergantung pada panjang gelombang cahaya yang dipantulkan, diserap dan ditransmisi oleh pigmen pada objek dalam dunia visual. Agnosia adalah kegagalan untuk mengenali sesuatu yang tidak disebabkan oleh gangguan sensorik, verbal, atau intelektual. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Stay safe, keep healthy, and thank you for watching.